agar Ketua DPR Setia Novanto mundur dari jabatannya terus menguat. Petisi yang muncul dalam dunia maya sudah hampir mencapai 70.000 tanda tangan. Tokoh masyarakat dan budayawan juga mendukung Setia Novanto mundur dari jabatannya. Situs petisi.org yang memuat dukungan publik agar Setia Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR telah mencapai angka 69.000 lebih tanda tangan. Jumlah pendukung petisi ini bertambah kian hari seiring dengan makin terkuaknya pertemuan antara Setia Novanto dengan petinggi Freeport dan seorang pengusaha rekan Setia Novanto. Menurut saya harus ada klarifikasi tegas dan sikap tegas dari Pak Setia Novanto. Apakah perlu untuk keluar dari jabatannya untuk sementara terlebih dahulu selama proses hukum berlangsung, atau bahkan langsung saja mundur diganti oleh yang lainnya. Karena menurut saya ini sudah menghilangkan kewibawaan Ketua DPR. Untuk Setia Novanto sendiri saya pikir yang terbaik adalah menyerahkan langsung ke pihak yang berwajib, artinya diproses secara hukum. Kita tidak punya kepentingan langsung untuk menuntut ini dan itu, kita serahkan langsung, apalagi MKD sudah melaksanakan tugasnya, prosesnya. Kita dukung apapun proses hukum yang ada, dan sekali lagi ini momentum terbaik buat pemerintah bisa benar-benar komitmen. Tidak ada larangan ya menurut saya, cuma ya, tapi kenapa mesti pengusaha terus? Mungkin gitu aja sih. Budayawan Radar Pancadana menilai tindakan yang dilakukan Ketua DPR ini maupun pejabat-pejabat lainnya yang terseret kasus yang hampir sama dinilai sudah tidak setia lagi pada amanah rakyat. Kita dipimpin oleh orang-orang yang setiap hari tidak setia, tapi malah mengkhianati bangsanya. Nah, setia itu cuma jadi lama aja. Jadi setiap hari dia mengkhianati bangsa ini, dan kita membiarkan itu. Ya, proses keduanya bukan membiarkan. Ternyata dalam alam demokrasi seperti ini, rakyat nggak bisa berbuat apa-apa. Bikin petisi menurut Anda ngaruh nggak? Dia cuma bikin petisi doang. Sementara mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Musyadi juga menyesalkan dugaan pencatutan nama Presiden oleh Ketua DPR. Jika hal ini benar, maka ini merupakan kejahatan kenegaraan. Kalau kita diserang, maka paling jauh merusak nama baik. Tapi kalau lambang negara, seorang yang menjadi lambang negara, itu tidak sekedar nama baik, itu adalah state crime. Jadi satu kejahatan kenegaraan. Kalau nama itu diruntuhkan, kita tidak hanya membela Pak Jokowi, tapi membela lambang negaranya itu. Dan menyedihkan kalau itu dilakukan oleh partnernya di dalam. Secara moral, Setia Novanto saat ini dinilai oleh Budayawan Radar Pancadana sudah tidak lagi memiliki kehormatannya lagi. Maka mundur bisa jadi merupakan jalan yang terhormat bagi Setia Novanto. Tim Liputan, Metro TV. Desakan agar Setia Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR terus menguat. Namun politisi senior Partai Golkar itu menanggapi dingin seruan tersebut. Sebelumnya sejumlah pejabat publik di negeri ini legowo mundur ketika sedang terlilit kasus korupsi. Terbukti mundurnya pejabat bersengketa mampu mengembalikan kepercayaan publik pada proses penegakan hukum. Permohonan diri untuk mundurkan diri. Sejumlah pejabat negara tercatat menyatakan mengundurkan diri dari jabatan mereka ketika terlilit kasus korupsi. Salah satunya adalah Surya Dharma Ali yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama menyusul penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus korupsi dana haji. Hari Jumat 7 Desember 2012, seorang Andi Malarangeng juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pasca pencekalan terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat itu, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Andi pun lalu divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan penjara. Masih juga segar dalam ingatan ketika Patrice Rio Capella menyatakan mundur sebagai kader Partai Nasdem dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu ia lakukan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil dan penyertaan modal BUMD di Provinsi Sumatera Utara. Kasusnya kini sudah masuk ke proses persidangan. Belajar dari ketiga kasus tersebut, seharusnya Setia Novanto dengan legowo mundur dari jabatannya demi proses penyidikan kasus agar berjalan dengan profesional dan netral. Tak hanya itu, mundurnya Novanto setidaknya bisa memulihkan kredibilitas Dewan di mata rakyatnya. Tim Liputan, Metro TV.
Sementara itu, pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan memastikan proses pemeriksaan atas kasus pencatutan yang dilakukan Ketua DPR Setia Novanto akan berjalan tanpa intervensi. MKD juga menegaskan, meski Koalisi Merah Putih akan melindungi Novanto, sulit bagi Novanto terhindar dari sanksi. Ini adalah kedua kalinya ada laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan politisi Partai Golkar tersebut. Harus tuntas dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya, ada 3 sanksi itu, ringan, sedang, berat. Nah, pertanyaannya, kalau seseorang sudah pernah dijatuhkan ya pelanggaran ringan, apakah mungkin ya dalam dugaan kasus kedua dia masih ringan juga? Kan begitu. Nah, menurut saya ya kalau sudah pernah ya disampaikan teguran dalam bentuk apapun itu, ringan, sedang, maka itu menjadi pertimbangan bagi MKD nantinya di dalam usus perkara. Di Kota Pasuruan, Jawa Timur, berinisial II yang ditangkap di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur, akhirnya dipecat dari jabatannya sebagai anggota dewan karena positif menggunakan narkoba. Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki Hasan, mengatakan pemecatan dilakukan karena II telah mencoreng nama baik Lembaga Wakil Rakyat. Surat rekomendasi pemecatan II telah dikirim ke Badan Kehormatan DPRD. Menurut Ismail, II juga telah dipecat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa. Meski demikian, Ismail menilai kasus ini tidak terlepas dari momentum pilkada, di mana ada pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kisruh. Sebelumnya II digerebek saat bersama dengan 2 wanita di sebuah hotel di Surabaya. Hasil pemeriksaan menyatakan II positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah saya koordinasi dengan pimpinan, kita memerintahkan Badan Kehormatan untuk segera melakukan tindakan. Dan hari ini yang bersangkutan telah mencoreng nama lembaga. Dan saya kira hal yang wajar kalau ada sebuah pemecatan tidak hormat karena membawa nama lembaga itu urusan yang tidak baik, melanggar undang-undang. Sebanyak 15 anggota kepolisian Resort Tebing Tinggi Sumatera Utara terindikasi positif mengkonsumsi narkoba. Hal ini diketahui dari tes urin yang dilakukan terhadap seluruh anggota. Tes urin digelar secara mendadak oleh tim kedokteran kepolisian di Aula Mapolres Tebing Tinggi usai melaksanakan upacara pagi. Dari 118 personel, 15 orang diantaranya positif mengandung zat amfetamin. Saat pelaksanaan tes urin, seorang anggota polisi berusaha menukar urin miliknya dengan milik orang lain, namun berhasil diketahui oleh petugas profesi dan keamanan. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Slamet Lusiono mengatakan anggota yang positif menggunakan narkoba akan direhabilitasi dan dikenakan sanksi disiplin. Bukan hanya masyarakat yang akan dites urin sebagai pengguna narkoba atau penyalahguna narkoba, tapi anggota polisi pun tetap harus diwaspadai. Dikhawatirkan ada oknum-oknum yang masih menggunakan narkoba sebagai solusi penyelesaian masalahnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menko Polhukam usai berkunjung ke Australia mengumumkan adanya penundaan pelaksanaan hukuman mati. Alasan pemerintah yang saat ini fokus pada perbaikan ekonomi tidak bisa diterima sejumlah pihak. Permasalahan ekonomi seharusnya tidak menjadi penghambat dalam kedaulatan hukum Indonesia. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menegaskan hubungan RI dan Australia yang sempat renggang pasca eksekusi mati Bali 9 kini kembali menghangat. Menurut Luhut, dalam kunjungannya di Australia, ia telah menegaskan pemerintah Indonesia akan menunda hukuman mati tahap 3 terhadap bandar narkoba karena masih fokus untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Tumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak mencapai 5% dalam 6 bulan terakhir membuat dibutuhkan lebih banyak investasi asing untuk membantu pembangunan infrastruktur. Mereka tidak akan campurin. Saya sudah katakan kita belum berpikir untuk melakukan hukuman mati sepanjang ekonomi kita masih seperti sekarang. Kita masih konsentrasi pada ekonomi dan mereka mengerti. Dan saya sampaikan kalau ada apa-apa kita bicara di bawah saja dan mereka sepakat mengenai itu. Namun moratorium hukuman mati ini mendapat penolakan keras dari berbagai pihak. Sekjen DPP Granat Ashar Suryobroto menegaskan hukuman mati merupakan kedaulatan hukum yang tidak bisa diintervensi negara lain. Pemerintah juga diminta tegas dan konsekuen
dalam pemberantasan narkoba yang berada di level darurat. Kita nggak bisa dong, kalau misalnya ekonomi dikaitkan dengan orang, ekonomi juga kita harus berdikari kok. Kenapa harus kita harus mengikuti kehendaknya orang lain? Dan saya kira tidak ada yang bisa mengintervensi, negara manapun, kekuatan manapun tidak boleh mengintervensi. Apalagi kita punya kedaulatan hukum. Ya. Ini kan masalahnya dengan moratorium dengan ancaman hukuman mati kan. Kalau saya memang di bidang hukuman mati terhadap para sindikat, bandar, pengedar narkoba ini sudah harga mati. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menegaskan Indonesia berada dalam status darurat narkoba. Setiap hari 50 orang Indonesia atau sebanyak 18.000 orang per tahun meninggal akibat narkoba. Angka itu belum termasuk 4,2 juta pengguna narkoba yang direhabilitasi dan 1,2 juta pengguna yang tidak dapat direhabilitasi. Dan juga saya sampaikan tidak ada pengampunan untuk pengedar narkoba. Tidak ada. Jangan ada yang intervensi masalah eksekusi mati, karena itu adalah kedaulatan hukum kita, kedaulatan hukum kita, kedaulatan politik kita, dan hukum positif kita ada mengenai hukuman mati ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.